Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Selasa, tanggal 27 September 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-45, ayat 7. Demikian dikatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang menjadikan semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah enggak mengalami suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Atau pernah enggak Bapak dan Ibu serta saudara-saudara melihat atau mendengar ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Pasti pernah ya? Iya, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiran kita. Saya yakin pasti kita pernah melihat, kita pasti pernah mendengar ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiran kita, yang sulit kita terima. Nah, kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau memang kita pernah mengalami, kita pernah melihat atau kita pernah mendengar ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang sulit atau tidak bisa terterima oleh akal pikiran kita, maka pertanyaan bagi kita adalah bagaimana respon kita? Bagaimana responmu Bapak Ibu saudara-saudara ketika engkau mengalami ada suatu kejadian, atau ketika engkau melihat, ketika engkau mendengar ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiranmu? Sudah pasti akan timbul big question mark, betul gak? Akan timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa itu terjadi? Mengapa seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ketika itu sulit untuk kita terima, maka akan timbul pertanyaan, mengapa seperti itu? Bahkan tak jarang kita akan berkata, harusnya seperti ini dong. Bahkan tak jarang kita menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, kenapa engkau biarkan itu terjadi? Kenapa seperti itu Tuhan? Harusnya begini dong Tuhan. Betul gak Bapak Ibu saudara-saudara? Iya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya pada masa kita, tidak hanya kita yang pernah mengalami itu. Kalau kita baca dalam Alkitab kita akan menemukan ada banyak peristiwa yang tidak bisa terterima oleh akal pikiran kita. Ada banyak peristiwa ketika kita membaca kejadian itu, kita akan berkata, Tuhan kok begini? Harusnya begitu Tuhan. Contoh Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf itu adalah seorang yang tulus hatinya, seorang yang jujur. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada para pedagang dari Mesir. Sampai di situkah penderitaan Yusuf? Tidak. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dia dikatakan berusaha untuk memperkosa oleh istri Potifar. Padahal tidak. Yusuf tidak pernah menyentuh istri dari tuannya, apalagi memperkosanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf malah dijebloskan ke dalam penjara.
Jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berada di posisi Yusuf, bagaimana responmu? Pasti kita tidak terima. Pasti kita akan komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku ini baik, aku ini tulus, aku ini jujur, aku ini taat melakukan perintahmu. Tapi kenapa seperti ini yang kualami? Ada lagi peristiwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita. Setelah berpuluh tahun bangsa Israel dijajah di Babel, akhirnya sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel. Tahu enggak siapa yang dipilih Tuhan untuk membebaskan, untuk membawa bangsa Israel kembali ke negerinya? Iya, Raja Kores. Raja Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel kembali ke negeri mereka. Dan masih banyak peristiwa yang bisa kita lihat melalui Alkitab kita yang kadangkala atau seringkali tidak sesuai dengan akal pikiran kita, sulit untuk kita terima, sehingga menimbulkan tanda tanya, why Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendebat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertanyakan keputusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa komplain, yang bisa mendebat, menentang, menolak setiap keputusan ataupun tindakan Tuhan. Banyak yang tidak sesuai dengan pikiran kita, yang tak terterima hati kita. Tetapi ketika Tuhan sudah memutuskan, ketika Tuhan sudah menetapkan, tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini yang berkata kepada kita, Dia yang menjadikan terang, Dia yang menjadikan gelap, Dia yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan itu maha kuasa. Dia yang berkuasa untuk melakukan apapun. Dia yang menjadikan, Dia yang menciptakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai ciptaan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Menerima setiap keputusan Tuhan, bahwa itulah yang terbaik. Bapak Ibu, memang tidak mudah, tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali akan kemahakuasaan Tuhan, akan kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa mendebat Tuhan, tidak ada yang bisa mendikte Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Dan kita percaya setiap apa yang sudah Tuhan tentukan, pasti itulah yang terbaik buat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila pada suatu waktu di dalam perjalanan hidupmu engkau melihat, engkau merasakan, engkau mengalami suatu kejadian yang tidak bisa terterima oleh akal pikiranmu, maka yang dapat kita lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas apapun. Dia adalah Allah yang berdaulat. So, mari sebagai ciptaan Tuhan, yang dapat kita lakukan adalah taat, patuh, melakukan setiap apa yang sudah Tuhan tentukan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau yang menjadikan terang dan gelap. Engkau yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Engkaulah Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Bapa, memang kadangkala ketika satu kejadian atau peristiwa yang kami alami atau yang kami lihat
yang kami dengar tidak sesuai dengan pikiran kami, tak terterima oleh akal pikiran kami. Kadangkala kami komplain, kadangkala kami mendebat, bertanya-tanya mengapa Tuhan. Seolah-olah kami bisa mengatur Tuhan, seolah-olah kami lebih tahu mana yang terbaik. Tetapi firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mendikte Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadikan semuanya itu. Oleh karena itu Bapa, yang dapat kami lakukan adalah mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, menyerahkan hidup kami supaya Tuhan yang mengatur. Sebab kami yakin dan percaya ketika Tuhan sudah bertindak, ketika Tuhan sudah memutuskan, maka itulah yang terbaik buat kami. Walaupun kadangkala tidak sesuai dengan pikiran kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Bapa, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui perilaku kami, tutur kata kami dapat menunjukkan sikap kami bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan, untuk tetap setia, patuh, taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap kegiatan, untuk setiap aktivitas yang kami laksanakan di sepanjang hari ini. Semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Campur tanganlah Engkau ya Bapa, agar setiap apa yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, yang sudah lama sakit atau yang baru sakit, yang sakit parah atau sakit ringan, yang terbaring di rumah sakit atau yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu kondisi mereka cepat dipulihkan. Kami juga berdoa ya Bapa, apabila dari ada saudara-saudara kami yang menderita, yang sedih, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.